Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai sistem pengisian pada kendaraan ringan. Ya, selamat menyaksikan. Apa itu sistem pengisian? Sistem pengisian merupakan salah satu sistem kelistrikan yang terdapat pada kendaraan ringan yang berfungsi untuk melakukan pengisian pada baterai ketika mesin hidup dan mensuplai kebutuhan listrik saat mesin hidup ke sistem kelistrikan kendaraan seperti lampu-lampu dan aksesoris lainnya. Apa saja komponen utama sistem pengisian kendaraan ringan? Komponen yang pertama adalah alternator. Alternator berfungsi untuk merubah energi gerak atau energi mekanis menjadi energi listrik. Adapun bagian-bagian dari alternator yaitu puli. Puli berfungsi sebagai tempat dari tali kipas untuk menggerakkan rotor pada alternator. Berikutnya ada kipas atau fan alternator. Kipas berfungsi untuk mendinginkan komponen-komponen di dalam alternator. Selanjutnya ada rotor coil. Rotor coil berfungsi untuk membangkitkan medan magnet. Selanjutnya ada stator coil. Stator coil berfungsi untuk membangkitkan listrik arus AC atau arus bolak-balik. Berikutnya ada dioda atau rectifier. Dioda atau rectifier berfungsi untuk menyearahkan listrik arus AC yang dihasilkan oleh stator coil menjadi listrik arus DC atau arus searah. Dan yang terakhir adalah brush atau sikat. Brush berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari regulator ke rotor coil. Pada alternator terdapat 4 buah terminal, yaitu terminal F, terminal N, terminal E, dan terminal B. Komponen sistem pengisian yang kedua adalah regulator. Regulator berfungsi untuk mengatur besar kecilnya arus listrik yang masuk ke rotor coil, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan konstan atau sama pada setiap kondisi putaran mesin, serta berfungsi untuk mematikan lampu charging jika alternator menghasilkan arus listrik. Terdapat 2 komponen regulator, yaitu voltage regulator dan voltage relay. Sedangkan pada regulator terdapat 6 buah terminal, yaitu terminal IG, terminal N, terminal F, terminal E, terminal L, dan terminal B. Komponen yang ketiga adalah baterai atau aki. Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik pada sistem kelistrikan kendaraan ringan. Baterai pada sistem pengisian ini berfungsi sebagai penstabil arus dan sebagai tempat penampungan sementara daya listrik yang dihasilkan saat proses pengisian berlangsung. Komponen yang keempat adalah ampere meter. Ampere meter berfungsi untuk mengukur besar arus listrik yang dibangkitkan oleh alternator untuk pengisian baterai. Yang kelima adalah kunci kontak. Kunci kontak berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik ke lampu charging dan ke regulator sistem pengisian. Komponen yang keenam adalah spring atau fuse. Spring berfungsi sebagai pengaman rangkaian kelistrikan jika terjadi hubungan singkat. Komponen yang ketujuh adalah lampu indikator charging. Lampu indikator berfungsi sebagai indikator bahwa sistem pengisian berfungsi normal atau tidak normal. Nah, itu dia tadi adalah penjelasan sistem pengisian secara singkat. Sekarang akan dijelaskan bagaimana cara merangkai rangkaian sistem pengisian. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam membuat rangkaian ini adalah trainer sistem pengisian, baterai,
kabel, dan multitester. Langkah pengerjaan: hubungkan terminal positif baterai ke terminal B kunci kontak. Hubungkan terminal IG kunci kontak ke input fuse atau skring. Hubungkan output fuse atau skring ke input lampu indikator charging. Hubungkan output lampu indikator charging ke terminal L regulator. Berikutnya, hubungkan terminal IG regulator ke output fuse atau skring. Hubungkan terminal E regulator ke terminal E alternator. Hubungkan terminal F regulator ke terminal F alternator. Hubungkan terminal N regulator ke terminal N alternator. Dan hubungkan terminal B regulator ke positif baterai. Hubungkan terminal B alternator ke terminal positif ampermeter. Hubungkan terminal negatif ampermeter ke positif baterai. Dan terakhir, pasangkan massa dari trainer sistem pengisian ke terminal negatif baterai. Langkah pengujian rangkaian sistem pengisian. Putar kunci kontak ke posisi on dan perhatikan lampu indikator charging akan menyala. Serta periksalah kemagnetan yang terjadi pada rotor alternator dengan cara menempelkan besi pada bagian puli alternator. Apabila besi tersebut menempel pada puli alternator, maka kemagnetan pada rotor telah terbentuk. Berikutnya, periksalah tegangan baterai sebelum dihidupkan dengan menggunakan alat ukur multitester. Pasangkan terminal positif multitester ke terminal B alternator dan terminal negatif multitester ke massa sistem pengisian atau ke terminal negatif baterai. Hasil pengukuran tegangan baterai menunjukkan bahwa tegangan baterai mengalami penurunan tegangan. Ini dikarenakan arus listrik mengalir ke seluruh sistem pengisian. Berikutnya, hidupkan mesin dan perhatikan lampu indikator charging akan mati. Serta lakukan kembali pengukuran tegangan pada baterai.
Hasil pengukuran tegangan baterai menunjukkan bahwa tegangan pada baterai mengalami kenaikan. Jadi, kesimpulannya adalah seluruh sistem pengisian bekerja dengan normal. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap optimis, dan terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.